Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang menghidupkan, membawa kami di dalam segala kebenaran, ada di dalam ruangan ini. Dan biarlah Roh-Mu yang berkuasa mengambil alih kebaktian ini. Kami menyerahkan kebaktian ini sampai di akhir nanti hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita berjumpa kembali di dalam kebaktian di pagi hari ini, hari Minggu. Kalau kita melihat di dalam dunia maya, entah itu di YouTube, di TikTok atau di Google, pada minggu ini ada satu berita yang mengejutkan, yang mungkin juga menggoncangkan iman kita semuanya, yaitu kecelakaan pesawat terbang di India sana. 250 orang itu langsung ketika pesawat itu tidak jadi naik terbang, tapi langsung menghantam sebuah asrama dan menambah lagi dengan 50 jiwa yang terbang. Nah, kejadian ini ternyata membawa dampak, ya. Dampak itu pada beberapa orang, atau mungkin juga banyak orang. Apakah dia ada hubungannya dengan yang naik pesawat yang hancur itu atau tidak pun. Kemarin saya sudah mendengar salah satu teman saya juga mengatakan, sekarang saya kok takut ya naik pesawat ya. Tetapi kemudian berita-berita ini berlanjut kan, bergulir terus ya. Kemudian ternyata kok aneh loh, ada satu orang kok selamat. Tidak hancur, pesawatnya hancur, dia di dalam, tapi dia tetap selamat. Sampai sekarang masih hidup. Kemudian ada berita yang menyusul yang terakhir, ada satu penumpang yang datangnya terlambat, tidak jadi naik pesawat, jadi tidak jadi berangkat di bawah, dan dia melihat pesawatnya hancur. Sekian menit kemudian, coba saya berangkat, mestinya saya ikut bersama-sama mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Ceritanya banyak sekali, berputar-putar ya, dari segala yang negatif maupun yang positif. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga sudah langsung mengeluarkan statement macam-macam ya, bahwa kematian dan sebagainya itu bukan urusan manusia, di tangan Tuhan ya. Tapi ada yang tanya juga, kenapa kok nasibnya ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang selamat, ada yang tidak. Apa semua orang itu berdosa atau enggak? Dan itu berputar nanti mungkin sekian minggu ke depan ini pasti masih ada. Saya pagi hari ini akan menunjukkan kepada saudara-saudara dan saya sendiri bahwa ada satu hal yang pasti. Hidup itu rapuh, saudara. Ya, hidup itu rapuh. Umur manusia tidak ada yang tahu. Ya, kalau kita sekarang misalkan sedang beribadah di sini, ada pesawat jatuh dari atas, ya sama kan nasibnya. Ya, tapi Tuhan katanya tidak melakukan itu. Tuhan tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan memperbincangkan itu, berpolemik tidak ada gunanya. Tapi yang penting saya mengajarkan bahwa hidup di dunia ini rapuh. Umur manusia itu pendek. Ya, dan apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Tetapi saya memberikan judul dari khotbah saya, khotbah di pagi hari ini, dengan satu judul yang mudah diingat: hidup kekal di dalam Tuhan.
Hidup kekal di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup kekal, tidak peduli lah. Oh sudah kekal, kekal itu ya sudah abadi bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dari Injil kita, Yohanes pasalnya yang ke-7. Silakan ditayangkan. Yohanes pasal 7 ayatnya 37, 38 dan 39. 3 ayat beruntun ya. 37 lebih dulu. Judul dari perikop yang saya bawakan ini adalah air sumber hidup. 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Puncak perayaan apa? Itu puncak perayaan Pondok Daun ya, atau di dalam orang Israel sana mengatakan adalah hari raya Sukkot ya. Itu mereka luar biasa itu, dan itu banyak tanaman-tanaman, banyak buah-buahan, bunga-bunga itu mengumpul di sana semua, dan itu satu perayaan yang meriah bagi umat Israel. Tapi Yesus waktu pada hari terakhir, dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah terdengar pada waktu itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mereka semuanya kaget dan bingung, apa ya ternyata kok suruh minum, ini minum apa? Ayat 38 ini ada jawaban sendiri dari Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup ini sering di dalam Janji Lama disebutkan ya. Jadi aliran yang membawa kehidupan, air kehidupan, sehingga banyak ahli-ahli waktu itu, ahli-ahli baik orang Yunani atau orang-orang yang lain, suku Baik, semua itu mencari apa sih sebetulnya air hidup. Mereka tahu kalau orang itu mempunyai air hidup, hidupnya itu kekal. Padahal pemikiran mereka itu masih salah. Kekal mereka itu ingin apa? Ingin hidup di dalam dunia ini. Kekalnya di situ. Itu bayangan yang mereka cari. Sampai di Cina pun, di daerah Cina ya, waktu itu ada satu raja Jin ya, yang bangun tembok besar itu juga pernah menyuruh ahli-ahli ilmu-ilmu ya, segala orang supranatural itu supaya mencarikan air hidup. Kenapa? Karena dia tuh pengen hidupnya juga panjang. Dan air kehidupan ini dicari. Tapi Yesus di sini mengatakan, kalau kamu datang kepadaku, percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Satu ayat lagi, 39. Apa yang dimaksud dengan itu? Dijawab lagi oleh Tuhan. Yang dimaksudkannya, maksudkan Tuhan, ialah Roh Guru besar ya, Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang waktu itu karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum naik ke surga. Roh Kudus belum turun ke dunia, belum diberikan, tapi sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang hadir di sini, ya, termasuk kita semua yang percaya Yesus, itu tidak usah cari air kehidupan di luar. Jangan percaya kalau di sana ada sumur yang bikin panjang umur, nanti kalau minum airnya gitu kamu tambah umurnya 10 tahun ya. Tiap tahun minum nanti tambah 10 tahun. Saudara-saudaraku, itu adalah berita terbaik, kabar baik yang sebetulnya kita ini sudah punya.
Tetapi manusia itu punya sifat yang kurang baik ya. Kalau sudah mempunyai yang bagus, 1 hari, 2 hari, 3 hari masih senang. Nanti kalau sudah 10 hari, 1 bulan, senangnya mulai berkurang ya kan? Jangan seperti itu ya. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, jangan seperti itu. Ketika masih pacaran semuanya baik, makin hari makin kurang, makin tidak baik ya. Nah nanti ujung-ujungnya itu masuk ke neraka, itu pasti. Nah kita anak Tuhan tidak seperti itu. Nah kalau kita lanjutkan lagi sekarang, roh itu dijanjikan akan diterima oleh kita. Itu saudara tahu sudah digenapi di dalam Kisah Para Rasul ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tidak akan bacakan di sini, saudara sudah tahu semua. Aku naik ke atas, aku kembali ke sana. Kalau aku tidak naik ke atas, Roh Kudus tidak mungkin turun. Jadi aku digantikan di dalam kehidupan sekarang ini. Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita sudah kita terima, sudah kita masuk di dalam hati kita. Maka tadi lagu yang katakan tadi, yang membuat aku berkenan kepada Tuhan itu adalah engkau juga. Roh Kuduslah yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus di dalam kita, manusia tidak ada satupun yang sempurna, tidak ada satupun yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan sampai kalau ada nanti pendeta mengatakan, oh tanpa Roh Kudus udah apa-apa kok, tanpa Yesus pun bisa masuk ke surga. Saudara jangan percaya itu tidak benar. Karena Tuhan sendiri mengatakan, siapa percaya kepadaku, datang kepadaku dan minum daripadaku, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan cuma diem loh ya, mengalir. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu seperti suatu air yang diem. Enggak, itu sungai kehidupan yang mengalir terus di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu sudah ada, sebenarnya saudara itu sudah mempunyai hidup yang kekal. Mau buktinya sekarang? Kita lanjutkan anugerah terbesar yang sudah kita terima ketika kita terima Yesus. Saudara mau bertanya, sebetulnya apa sih hidup kekal itu? Apa hidup kekal itu? Kok aku kok ya bodoh ya? Ya kan saudara pernah menanyakan kan, katanya aku ini terima Yesus tapi kok rasanya kok sama saja. Kemarin bobot saya 60 kilo, hari ini kok ya 60 kilo ya. Sebelum dibaptis bobotnya sekian, ditimbang kok sama. Tidak kok kalau ditimbang misalkan Roh Kudusnya masuk, kok dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, wah punya bahasa roh, puji Tuhan, ditimbang jadi enteng kan ya. Tidak. Karena itu duniawi tidak mengaruh itu. Rohani itulah yang dirubahkan. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Kalau bicara mengenai Roh Kudus, pasti banyak membuka kitab Injil Yohanes. Nah, sekarang poin yang pertama. Apakah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus itu? Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Ditayangkan di atas ya, saudara bisa baca sendiri. Kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara mengakui kan Allah Bapa kita, Jehovah Jireh, Allah pencipta segala sesuatu, yang sebenarnya satu dengan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kan berdoa selalu gitu. Saya kan juga selalu membiasakan diri kalau berdoa, Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin loh saudara. Kalau dulu mengatakan itu dengan sungguh-sungguh keluar dari hati saudara, saudara sudah mempunyai hidup yang kekal.
Hidup kekal itu gampang tapi sulit. Kenapa sulit? Ya kalau Allah mencipta langit dan bumi, saya kalau disuruh menyebutkan Yesus, oh Yesus itu nabi kok. Yesus itu bukan Tuhan. Jadi embel-embelnya mau dihilangkan, seperti yang saya katakan pada firman di yang lalu ketika hari kenaikan. Injil itu jangan sekali-kali dikurangi atau ditambahi. Dikurangi menjadi sesat, ditambahi juga menjadi keblinger gitu. Semuanya salah. Di sini mengatakan hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah yang lain, tidak ada. Kita cuma mengenal satu Allah yang benar, Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara pegang itu aja. Itu hidup kekal. Hidup kekal itu sebenarnya tidak usah dicari. Kalau kita mencari Yesus itu kita akan mendapatkan. Seperti juga firman yang mengatakan barang siapa meminta akan diberi, barang siapa mencari akan mendapatkan. Itu semuanya sudah disediakan itu berarti sudah prepare. Begitu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu masuk di dalam saudara. Itulah hidup yang kekal. Nah, di sini kenapa kok mengatakan demikian? Ada yang mengatakan kenapa kok begitu? Di tempat lain juga ada loh hidup kekal. Terserah mau pilih yang mana. Kalau saya milih Yesus sekali Yesus dan tetap Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ini buka kemudian dia, ayat yang ketiga itu mengatakan demikian. Ayat yang kelima di bawahnya lebih jelas lagi. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Orang-orang Israel, orang Yahudi dahulu itu mengatakan Yesus ini kan anaknya tukang kayu dari Nazaret. Kok bisa bilang aku lebih dahulu ada sebelum Abraham ada? Bahkan belum sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada bersama-sama Bapa itu dari dulu sebelum dunia dijadikan. Di sini dikatakan permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dunianya belum ada, Yesus itu sudah ada. Tapi karena dosa-dosa manusia ini, terutama karena dosanya mungkin orang Israel yang bangsa pilihannya sendiri yang sudah ingkar dari segala sesuatu, diberi banyak pun tetap menolak percaya kepada dia, sehingga Yesus itu firman Tuhan itu turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, berdarah, berdaging, bertulang, bisa sakit, bisa lapar, bisa sedih, bisa menangis, sama seperti kita. Tetapi dia hidup tanpa dosa. Ini yang beda. Kita manusia, ya sama dengan Tuhan Yesus. Orang boleh bilang kok, aku ini sama loh badannya dengan Tuhan Yesus. Salah enggak? Enggak salah. Kulitnya sama, mungkin warnanya aja berbeda, tulangnya sama, darahnya sama, dagingnya sama, bisa sakit, bisa ketawa, ya kan? Bisa sedih, bisa senang. Tapi di dalam kita itu ada yang namanya dosa. Yesus sama seperti kita, seperti manusia, tapi dia tidak mempunyai dosa di dalam dirinya. Karena itulah ketika dia mati di kayu salib, menebus dosa kita dengan persembahan tubuhnya dan darahnya sendiri, itu baru diterima oleh Bapa di surga. Ada yang tanya, lah kenapa kok kalau Yesus harus turun? Karena dia harus menjadi seperti kita untuk bisa menebus kita. Ceritanya panjang, tapi saudara-saudara sudah tahu semuanya itu. Tapi diingatkan kembali
bahwa kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Bapa, itu berarti saudara, sekali lagi ya, sudah mempunyai hidup kekal. Selama saudara tetap bersama Yesus, hidup kekal itu ada di dalam saudara. Kalau saudara menolak Yesus, itu pun lenyap dengan sendirinya. Jadi itu poin yang pertama, apakah hidup kekal, kita semua tahu. Nah, poin yang kedua, yang kadang-kadang juga kita lupakan. Hidup kekal itu nanti setelah saya ini melayani Tuhan sekian puluh tahun, gitu. Ada yang bilang gitu. Wah, kalau kamu betul-betul hidupnya dalam kekudusan, mau menjalankan ini dengan taat ini, saudara punya hidup kekal. Tidak, saudara. Hidup kekal itu sudah dimulai sekarang. Kita buka dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Ini poin yang kedua. Hidup kekal itu sudah diterima sekarang. Sekarang itu now bahasa Inggrisnya, saiki. Yohanes 5 pasal yang ke-24 ayat 24. Yohanes pasal 5 24. Diulang kembali, diperkuat kembali, dinyatakan kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar ya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Saudara-saudaraku, sebetulnya Tuhan itu seberkali-kali loh. Kadang-kadang ya orang yang masih gak percaya ya, masih nekat, masih banggil. Kalau kamu sudah mendengar perkataanku, percaya kepada Dia mengutus aku, itu sudah mempunyai hidup yang kekal. Saudara itu sudah dipindahkan dari alam maut, diangkat masuk di dalam alam yang hidup. Allah kita itu bukan Allahnya orang mati. Amin. Allah kita adalah Allahnya orang hidup. Lah kalau manusianya mati, masih tetap Allahnya di situ, berarti Allahnya tidak berkuasa itu. Ada yang tanya ya sama saya, kalau saya sudah percaya Yesus kemudian saya mati itu gimana? Apa Tuhan itu ngangkat nanti saya tidak mau urusan? Kalau kamu percaya Yesus, benar-benar mengenal Yesus, percaya kepada Bapa yang mengutus Dia, kamu tidak akan mati. Mati itu cuma pindah tempat. Mati itu pindah tempat. Jadi orang yang di dalam pesawat yang terbang drosor itu kemudian mati. Kalau mereka itu sudah di antara mereka ada yang mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, percaya kepada Bapa, itu tidak ada urusan dengan mereka itu. Hidup mereka itu kekal. Dia sudah pindah. Saudara-saudaraku, itu harus dipegang erat-erat. Jangan sekali-kali saudara digoyahkan dengan ditakut-takuti kehidupan setelah mati dan segalanya. Bahkan ada ajaran yang mengatakan tidak ada kehidupan setelah mati. Itu yang ngawur lagi. Sehingga manusia itu bisa hidup sakarepe dhewe. Ya, orang sekarang, zaman akhir ini banyak yang hidup sakarepe dhewe. Kenapa? Karena mereka punya pendapat, begitu saya mati, hilang. Begitu saya mati, selesai. Saya berbuat baik, ya ora pahalane. Saya berbuat jahat, ya tidak ada hukumannya. Ya sudah tuh. Daripada milih-milih hidup susah, hidup sing enak wae. Sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Bahkan apa? Mereka itu sudah lupa nanti, tidak lagi mengenal Allah pencipta, tidak peduli dengan segala yang diajarkan oleh kitab suci, dan mereka itu menjadi orang-orang yang betul-betul sudah mati karena di dalam dirinya
tidak ada aliran air hidup lagi. Jadi hidup kekal itu kapan? Sekarang. Sekarang itu ya sekarang. Tetapi di dalam Yohanes 5 tadi, ayat yang ke-39, ini yang sering terjadi. Ke-9 ya. Ini dikatakan oleh Yesus pada orang-orang Yahudi waktu itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup lagi. Saudara-saudaraku, Yesus sudah menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu baca kitab suci, mereka itu mengerti. Tapi ketika Yesus datang, mereka menolak. Karena apa? Ya kesombongan, kebanggaan, dan cara berpikirnya sendiri yang menyebabkan mereka itu jatuh. Jadi kita pun sekarang, kalau kita ini sudah mempelajari firman Tuhan Alkitab ini, tapi kita tidak bisa mempercayai dan mengenal Tuhan Yesus secara utuh, meskipun kita nanti sekolahnya S1, S2, S3, S4, nggak tahu sampai kemana, Alkitab ini ngelotok dari depan ke belakang, tapi kalau kita tidak bisa mengenal Injil yang menyelamatkan itu, kita juga gagal. Hidup kekal itu sudah diberikan kepada kita, bukan karena kita mempelajari sesuatu, tapi kita mempercayai sesuatu, mempercayai Injil keselamatan. Itu poin kedua ya saudara ya. Jadi jangan sampai gagal. Nah, sekarang poin yang ketiga. Kalau kita sudah tahu poin kedua, hidup kekal itu sudah kita terima sekarang. Saudara ini sudah terima. Katakanlah amin, saya sudah menerimanya. Nah, kemudian yang menerima roh kehidupan itu akan dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan Roma pasalnya yang ke-6. Ini pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Roma pasal 6 ayat 16, 17, 18. Yang menerima Roh Kudus itu akan diubahkan. Ada lagu yang indah ini, sedikit demi sedikit ya. Tiap hari, tiap sifat diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-16 bunyinya sangat sederhana. Apakah kamu tidak tahu, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, Yesus ya, hambanya Yesus, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jangan bingung ya, ini Tuhan itu bilang kita ini punya dua tuan ya, boleh pilih. Tuannya adalah Yesus yang membawa kepada kebenaran, atau tuannya yang membawa itu hamba dosa yang membawa kita kepada kematian. Nah, kita ini tidak bisa pilih dua-dua, harus pilih satu. Jikalau kita menjadi hamba Yesus, kita pasti akan menjauhi dosa. Barang siapa mencintai dan menjadi hamba dosa, ya dia akan menuruti dosa, membawa kepada kematian. Jadi pada waktu hidup kekal itu masuk kepada saudara, pilihan itu juga ada kepada saudara-saudara semua. Saudara harus jadi orang dewasa di dalam iman. Saudara harus menjadi orang pintar, yang cerdik, yang bisa membedakan mana yang kebenaran, mana yang dosa. Semuanya sudah jelas. Itu nanti akan terjadi proses perubahan di dalam hati kita, dari lubuk hati yang paling dalam itu akan dirubah. Lagu tadi kan mengatakan, hanya karena anugerah itu yang menyebabkan kita menjadi berkenan kepada Tuhan.
Dari diri kita bisa tidak bisa. Nanti kita terangkan ya. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita semua hamba dosa, saudara. Kalau sekarang dosa mulai mengintip, jangan takut, dalam nama Tuhan Yesus patahkan dosa itu, pasti hilang. Kalau saudara mau hidup kekal ya, kalau sudah tidak mau hidup kekal ya udah, tidak apa-apa, beres, pokoknya sakarepe dhewe gitu. Tidak ya. Saya yakin saudara-saudara semuanya di sini adalah orang yang sangat mendambakan hidup kekal. Apa gunanya kita beribadah, masuk ke gereja, belajar firman Tuhan kalau hasilnya itu tidak ada? Hasilnya itu jelas. Saat ini sudah ada hidup kekal, tapi saudara sudah menjadi hambanya. Siapa? Hamba Tuhan, abdi Tuhan yang mengenal Yesus dan taat kepada perintahnya. Seperti yang sudah dia katakan, pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikutilah aku. 3 hal itulah yang dikerjakan oleh setiap hamba Tuhan. Ayat yang selanjutnya 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah itu sudah. Saudara ini sudah bebas, sudah menjadi hamba kebenaran, sudah punya hidup yang kekal. Jadi mulai sekarang akan masuk ke dalam poin yang keempat, saudara itu akan lepas dari takut. Nah, kalau saudara sudah bisa menyadari sekali semua ini, aku sudah jadi hamba Tuhan, aku bukan hamba dosa lagi, aku sudah percaya pada Yesus, pada Bapa yang mengutus dia, aku punya hidup yang kekal. Buktinya apa? Saudara akan bebas dari rasa takut. Itu poin yang keempat, bukti bahwa kita sudah lepas dari dosa dan percaya bahwa ada hidup kekal di dalam kita, kita lepas dari rasa takut. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sekali lagi kembali ke Yohanes ya, karena kalau urusan masalah ini itu Yohanes lah yang paling mengenal Tuhan Yesus, murid yang dikasihi Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh tahu hidup kekal sudah ada di dalamku, saudara takut nggak? Ya. Maka dikatakan berkali-kali, jikalau kita hidup di dalam Tuhan. Jikalau kita mati di dalam Tuhan. Hidup ataupun mati, aku ini miliknya tuh. Ya sudah loh. Itu namanya kasihnya sempurna di dalam saudara. Tidak akan takut ya naik pesawat ya enggak, di pesawat ini gak bisa parkir. Ya pesawat tuh tidak bisa parkir toh. Kalau mesinnya mogok ya terjun. Mau naik apapun ya tidak usah takut. Saudara sakit ya nggak usah takut. Saudara gini dengar kabar sana mendadak, sekarang kan ceritanya banyak. Oh tahu-tahu mendadak tidak ada apa-apa, tahu-tahu pulang geletak mati. Ya sudah. Kalau anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, tahu hidup kekal ada di dalam dia, itu tidak ada kekhawatiran lagi masalah itu. Jikalau masih ada rasa takut terhadap yang namanya kematian, periksalah diri saudara. Apakah saudara benar-benar sudah mengenal Yesus dan Bapa kita secara sesungguhnya yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita?
Itu nanti tinggal periksa. Jadi poin yang keempat itu adalah orang yang hidup kekal itu sudah lepas dari ketakutan. Kemudian poin yang kelima, ulang sebentar ya. Satu itu apa? Hidup kekal. Dua, hidup kekal itu sudah datang sekarang. Yang ketiga, yang menerima Roh Tuhan itu pasti akan diproses oleh Tuhan, pelan-pelan dirubahkan karena sudah menjadi hambanya Tuhan. Dan yang poin yang keempat ini tadi adalah orang yang kena punyai sudah punya hidup kekal itu akan lepas dari ketakutan, tidak ada lagi takut karena hidup atau mati itu di dalam Tuhan, tinggal dipindah saudara di sini pindah ke sana seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada penyamun di sebelahnya itu, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Ya sudah. Kalau sudah dalam nama Yesus ya sudah, hidup atau mati kita ya sudah bersama Tuhan. Dan kalau Tuhan itu tempatnya di mana saudara tahu? Tempatnya adalah tempat yang terbaik, yang tidak ada lagi duanya di dunia ini maupun di akhirat sana. Poin yang kelima yang terakhir, kalau kita sudah tahu, sadar kita ini hamba Tuhan, sudah punya hidup yang kekal, punya aliran air hidup, Roh Kudus itu ada di dalam kita yaitu Immanuel, maka kita akan menjadi saksi Kristus. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya 2 saja, 11 dan 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Loh, sekali lagi loh ya, diulang ya. Setelah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Di luar Yesus kita tidak punya hidup yang kekal. Tidak usah percaya dengan yang lain. Tanpa Yesus kita tidak akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Ayat 12, barang siapa memiliki anak Tuhan, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lah ini namanya kesaksian kita. Saudara boleh bersaksi dimanapun juga. Kalau nanti misalkan di dalam kehidupan saudara-saudara ketemu dengan teman, wah medeni ya, numpak pesawat kok bisa ambruk itu tekan di ya. Disitulah saudara bisa mengatakan bagi kita hidup dan mati itu sama, cuma pindah tempat. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Seperti juga di dalam surat Roma kan ayat 10, 9, 10 dikatakan itu ayat yang seperti ayat emas buat saya. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya kepada Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau menginjil kadang-kadang pakai satu ayat itu aja sudah masuk. Daripada ngoceh sampai jam-jaman, ketika dia sedang dalam keadaan takut, beritakanlah ini kesaksian ini. Tapi kalau ini kesaksian ini tidak akan menjadi baik kalau saudara sendiri tidak mempunyai keyakinan itu. Orang yang bisa menceritakan manisnya madu atau gula itu kalau sudah merasakan sendiri madu dan gula itu manis. Saudara mau memberitakan hidup yang kekal kepada orang lain, itu cuma terima Yesus. Kalau di dalam hati kita tidak ada benar-benar apa yang itu ada, tidak ada di sini, cuma di mulut, tidak ada artinya itu. Ada kisahnya, saudara tahu ya, kisah anak-anak orang Skewa. Dalam kisah para rasul itu, anak-anak Skewa, zamannya para rasul-rasul dulu itu adalah anaknya dari orang-orang imam-imam orang Farisi, anaknya Skewa namanya. Nah,
Itu mereka tuh mendengar, waduh, Rasul Paulus kalau ada orang kerasukan langsung dia di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu iblis, keluar iblisnya. Oh hebat ya. Nah, anak Skewa ini berpikir apa? Oh berarti nama Tuhan Yesus itu merupakan mantra. Jampi, tahu jampi ya? Jadi ketika ada orang kerasukan, waktu itu orang anak-anak Skewa ini ketemu orang kerasukan. Anak Skewa itu tidak satu loh, 7. Oh banyak kan? Langsung mereka berteriak, dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi dia itu tidak kenal Tuhan Yesus, cuma kenal Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus. Akibatnya apa? Iblis yang ada di dalam orang kerasukan itu langsung menggagahi mereka, sehingga anak-anak Skewa itu lari dengan pakaiannya robek-robek, nggak karu-karuan. 1 lawan 7 ya, yang 7 kalah, setan yang dilawan. Saudara-saudaraku, demikian juga lah. Kalau kita mau bersaksi mengenai Tuhan, jadikanlah hidup kekal itu sudah ada di dalam hati saudara-saudara itu benar-benar. Dan itu nanti akan menjadikan satu kuasa yang keluar, aliran air hidup itu keluar dan masuk kepada yang lain. Tapi kalau kita hanya mengerti hidup kekal itu secara teori, kita sendiri masih hidup dalam ketakutan, tidak ada gunanya saudara bersaksi. Karena itu akan menjadi hal yang justru menggelikan ya. Karena Skewa itu memberitakan nama Yesus pakai yang diberitakan Paulus. Atau nanti saudara bilang, menurut pendeta A, hidup kekal itu adalah ini. Waduh, padahal dia sendiri belum yakin. Saudara-saudaraku, mulai sekarang jadilah hamba Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Jangan sekali-kali menipu diri kita sendiri dengan mengatakan aku kenal Tuhan tapi aku tidak mengikuti Tuhan. Toh manusia tidak ada yang tahu, tapi Tuhan itu tahu. Ya saudaraku, jadi kalau diulang tadi ya 5 poin yang tadi. Yang pertama itu saudara harus tahu hidup yang kekal itu apa. Saudara tahu, percaya Yesus, percaya kepada Bapa. Yang kedua, hidup kekal itu sudah diterima sekarang, bukan nanti atau besok. Sekarang ini, saat ini sudah. Dan kalau kita sudah tahu itu, kita juga pasti akan dibentuk oleh Roh Kudus. Dibentuk oleh Roh Kudus, sedikit demi sedikit sifat kita yang jelek itu akan dirubahkan, sehingga kita akan disempurnakan. Kalau kita sudah mengalami proses itu, pasti nanti pada saatnya ketika sempurna, kita lepas dari ketakutan. Karena kasih itu sempurna. Kasih itu adalah Yesus sendiri, Allah itu adalah kasih. Dan kalau itu sudah ada di dalam hati saudara, saudara tidak akan lagi digoncangkan dengan berita apapun juga. Karena bagi kita, hidup dan mati itu adalah milik Yesus Kristus. Dan yang terakhir, setelah itu, bagikanlah, jadikanlah, atau saudara jadilah saksi hidup. Saksi hidup itu kadang-kadang tidak usah mengucapkan kata-kata. Saudara melakukan sesuatu sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang melihat itu akan mengatakan, itu benar-benar, itu sungguh-sungguh. Dia tidak hanya sekedar bicara, tapi dia sungguh melakukan. Dan mereka akan bisa mempercayai Yesus Kristus dan ikut diselamatkan. Saudara-saudaraku, inilah mengenai hidup yang kekal. Dan sebetulnya ada satu di dalam perjanjian lama, di dalam surat Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang 11 itu sudah mencampur apa yang akan dilakukan oleh Mesias atau Tuhan Yesus pada masa-masa setelahnya. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka.
Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara-saudaraku, ini firman ini sebetulnya ditujukan kepada orang Israel yang sangat-sangat tegar tengkuk, yang rohnya sudah gak karu-karuan lagi. Dan ini sebenarnya bukan untuk orang Israel saja, tapi kita ini adalah orang-orang Israel rohani. Roh kita yang jelek itu dan sifat kita yang cengkal ya, yang tegar tengkuk itu pasti ada. Dan itu kalau tidak diganti oleh Tuhan, kita tidak akan jadi hamba Tuhan yang sejati. Percuma kalau roh itu tidak ada di dalam kita, aliran air hidup itu tidak ada di dalam kita, bagaimanapun kita berusaha mau menjadi baik, itu tidak ada gunanya. Maka itu dikatakan kenapa? Keselamatan itu adalah anugerah. Anugerahnya apa? Roh Tuhan diberikan kepada kita, sehingga roh kita diubahkan, diganti. Dan sifat-sifat kita yang keras itu pun akan dirubahkan. Dan ini adalah rencana dari Tuhan sudah jauh waktu zaman Yeskiel dahulu. Dan itu nanti digenapi oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang hidup dan mati kemudian di kayu salib, bangkit dan mengatakan, aku naik ke surga, Roh Kudus turun kepada kamu semuanya, dan kamu sudah menerima hidup yang kekal. Amin. Itu adalah yang perlu kita pegang. Dunia boleh berubah, boleh bergoncang, segala boleh hancur, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Syaratnya hanya satu, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita ranting menempel kepada Dia, kita akan bersama dengan Dia. Dan kalau bersama dengan Dia, tidak ada maut di dalam kita. Sengat maut sudah dipatahkan, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu selalu Bapa. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Jadikanlah kami semuanya orang-orang yang benar-benar Bapa mengenal Engkau dan taat kepada Engkau, menjadi hamba-Mu sampai selama-lamanya. Karena bersama Engkau hidup kekal ada di dalam kami, tanpa Engkau kita binasa di dalam neraka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin.